Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pemrograman web. Nah, kebetulan pada kesempatan ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, sebuah file PHP itu dapat terdiri dari teks, tag, dan script HTML. Script dalam sebuah file PHP akan dieksekusi di server. Nah, dasar-dasar yang harus sudah diketahui sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, mahasiswa harus sudah mempelajari tentang materi-materi berikut ini. Yang pertama adalah HTML atau XHTML. Kemudian pengetahuan tentang dasar-dasar algoritma dan pemrograman serta internet. Pengertian PHP. PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Merupakan server-side scripting language, itu seperti ASP atau Active Server Pages-nya Microsoft. Script PHP dieksekusi di server dan hasilnya dikirimkan ke klien atau browser. PHP mendukung berbagai jenis database, misalnya MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC, dan lain sebagainya. PHP merupakan perangkat lunak open source dan PHP dapat didownload dan digunakan secara gratis. Nah, apa itu file PHP? File PHP itu dapat terdiri dari teks, tag, dan script HTML. File PHP akan dikirimkan ke browser sebagai plain HTML. File PHP dapat berekstensi .php, .php3, atau .phtml. Biasanya yang paling sering dipakai adalah .php. Kemudian apakah MySQL itu? MySQL itu merupakan server database yang ringkas. MySQL juga sangat ideal untuk digunakan sebagai aplikasi pada aplikasi kecil, menengah, maupun besar. MySQL mendukung bahasa SQL yang standar, kemudian MySQL dapat dijalankan pada berbagai macam platform. MySQL dapat didownload dan digunakan secara gratis. Kemudian PHP diintegrasikan dengan MySQL. PHP dikombinasikan dengan MySQL itu akan menghasilkan aplikasi yang cross-platform. Itu artinya kita dapat mengembangkan aplikasi di Windows dan dijalankan di server Unix dan lain sebagainya. Kemudian mengapa kita menggunakan PHP? Kenapa? Karena yang pertama, PHP dapat berjalan pada berbagai macam platform, misalnya Windows, Linux, Unix, dan lain sebagainya. Yang kedua, PHP kompatibel dengan hampir semua server web yang ada, misalnya Apache, Internet Information Services dari Microsoft, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, PHP dapat di-download secara gratis dari situs resminya, yaitu http www.php.net. Kemudian yang keempat, PHP mudah dipelajari dan berjalan secara efisien di hampir semua server web. Kemudian bagaimana cara kita memulai PHP? Pertama, kita install server Apache pada Windows atau Linux, kemudian kita install PHP pada Windows atau Linux, kemudian kita install MySQL pada Windows atau Linux. Berikutnya kita akan membahas mengenai instalasi bahasa pemrograman PHP. Apa saja yang diperlukan? Nah, kita akan membahas instalasi PHP, MySQL, dan web server Apache. Jika web server mendukung PHP, maka kita tidak perlu melakukan apapun. Kita tidak perlu mengkompilasi apapun atau menginstalasi tool-tool tambahan. Yang kita hanya perlu hanya menulis file-file PHP pada direktori web pada komputer yang kita miliki. Dan web server akan menerjemahkan file-file tersebut dan dijalankan di browser. Nah, bagaimanapun juga, jika server yang kita miliki tidak mendukung PHP, nah maka kita harus melakukan instalasi PHP. Caranya yang pertama, kita bisa download PHP di situs resminya di php.net, atau setelahnya kita akan mendownload MySQL di situs resminya di mysql.com. Kemudian kita juga harus mendownload web server, misalnya Apache, di situs resminya di apache.org.
Oke, setelahnya kita akan membahas mengenai sintak bahasa pemrograman PHP. Nah, dikarenakan kita tidak dapat melihat source code PHP pada browser, kita hanya akan melihat output dari file PHP, yaitu file HTML di browser. Dikarenakan karena script PHP itu dieksekusi di server sebelum hasilnya dikirim ke browser. Nah, sintak dasar PHP, script PHP selalu ditulis pada pasangan tag kurung siku, tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tag tanda tanya kurung siku. Sebuah blok script PHP dapat diletakkan di mana saja pada file HTML. Nah, script PHP itu dapat juga ditulis dari pasangan tag kurung siku, tanda tanya, dan diakhiri dengan tag tanda tanya kurung siku seperti di samping ini. Kemudian program pertama biasa kita harus belajar menuliskan hello world di layar. Untuk menuliskan hello world di layar, kita akan menggunakan fungsi dari yang disediakan oleh PHP. Yang pertama bisa menggunakan fungsi echo, yang kedua bisa menggunakan fungsi print. Kemudian juga di PHP kita bisa menuliskan komentar menggunakan hampir sama seperti di bahasa pemrograman C atau C++. Komentar satu baris menggunakan garis miring 2 kali, dan komentar untuk lebih dari satu baris bisa menggunakan pasangan tag garis miring bintang dan diakhiri oleh garis miring bintang. Berikutnya kita akan membahas mengenai variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai seperti angka, string, atau hasil dari suatu fungsi, sehingga dapat digunakan berulang kali pada program. Nah, variabel di PHP. Semua variabel di PHP itu selalu diawali dengan simbol $. Nah, variabel itu dapat terdiri dari string, number, atau array. Nah, ini contoh program Hello World menggunakan variabel txt. Begini cara pemrogramannya. Nah, berikutnya untuk menggabungkan 2 atau lebih variabel, kita gunakan operator titik. Ya, misalnya di sini ada hello world, kemudian variabel keduanya txt2 sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian digabungkan antara variabel hello world dengan txt 1, 2, 3, 4. Oke. Konvensi penamaan variabel. Nah, variabel itu harus diawali oleh huruf atau garis bawah. Nah, variabel hanya dapat terdiri dari angka, huruf, dan garis bawah A sampai Z, huruf besar atau huruf kecil, 0 sampai 9, dan underscore. Ya. Variabel tidak boleh mengandung spasi. Jika variabel akan ditulis sebagai 2 kata, maka dapat menggunakan garis bawah untuk memisahkannya. Contohnya, ini $mystring atau menggunakan huruf kapital, contohnya $mystring untuk mempermudah pembacaan. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai pemrograman PHP praktek ya. Di sini kita pakai SAMPP, ini bisa di-download di situs resminya SAMPP, baik untuk macOS maupun untuk Windows atau Unix atau Linux dan lain sebagainya. Kita aktifkan dulu semua, di start all, tunggu sampai web server Apache running, kemudian MySQL database juga running. Di sini ada Pro FTPD juga running, ini opsional aja karena belum dipakai. Kita tunggu sampai running. Oke, sudah running semua. Kemudian kita buka Sublime Text, ini bisa mahasiswa download dulu kemudian install. Berikutnya kita akan menuliskan sintak program PHP pertama. Ini selalu diawali oleh kurung siku, tanda tanya PHP, echo digunakan untuk menampilkan kata. Di sini contohnya hello world, diawali oleh tanda kutip 2 dan diakhiri oleh tanda kutip 2. Kemudian setiap statement diakhiri oleh tanda titik koma. Diakhiri juga file PHP-nya dengan tanda atau tag tanda tanya kurung siku.
Kita simpan. Oke, kita perbesar dulu hurufnya supaya lebih terlihat. Nah, di sini terlihat sintak dari bahasa PHP yang sederhana. Kita simpan di folder htdocs. Kalau di macOS, htdocs-nya ada di application. Kalau di Windows mungkin ada di program files. Oke, kita buat folder PHP dulu. Kemudian kita simpan dengan nama program1.php. Oke, setelah tersimpan di Sublime Text bentuknya jadi ada warna-warninya, mempermudah untuk pengecekan sintak. Kita buka Firefox ini untuk menjalankan programnya. Kita tulis http :// dua kali localhost /php program1.php. Enter, akan muncul hello world. Berarti kalau muncul hello world artinya programnya sudah benar. Kalau tidak muncul berarti programnya kurang benar, kita perbaiki lagi. Nah, berikutnya untuk komentar kita bisa menggunakan garis miring 2 kali. Ini untuk komentar 1 baris. Untuk komentar lebih dari 1 baris kita bisa tulis garis miring bintang, tulis komentar lebih dari 1 baris, banyak, bisa beberapa baris. Kemudian diakhiri dengan bintang garis miring simpan. Coba kita compile lagi. Tidak ada perubahan karena memang yang di komentar itu tidak dieksekusi oleh browser, oleh Apache. Oke, berikutnya program yang kedua, kita akan menggunakan variabel. Jadi kalau yang tadi itu echo-nya hanya menampilkan kata-kata atau string biasa, di sini kata-katanya akan kita buat dalam bentuk variabel. Di sini ada variabel x. Ingat, variabel selalu diawali dengan tanda $. Kita isi dengan Teguh. Nah, ini berarti variabel x itu isinya adalah string Teguh. Kemudian kita buat variabel y string Wihako. Jangan lupa diakhiri oleh titik koma. Kemudian kita tampilkan string yang variabel x dan variabel y. Untuk menambahkan variabel x dan variabel y digunakan operator titik. Untuk spasinya pakai tanda kutip spasi. Jangan lupa titik koma. Kita simpan di folder yang tadi, yang PHP. Kita beri nama programnya program2.php. Oke, save. Oke, untuk menjalankannya kita balik ke Firefox, kita tulis localhost php foldernya, kemudian program2.php, enter. Jangan lupa bahwa PHP ini case sensitif, artinya huruf besar huruf kecil dibedakan. Demikianlah penjelasan mengenai materi-materi pada kesempatan kali ini, part 1 mengenai pengenalan dari bahasa pemrograman PHP dan MySQL, cara instalasi bahasa pemrograman PHP dan MySQL, kemudian juga mengenai sintak pemrograman bahasa pemrograman PHP dan MySQL, kemudian juga bagaimana kita menuliskan variabel di PHP dan MySQL. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.